محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج القويم وصراط المستقيم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin jemaah salat Jumat Masjid Jaminul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan Jumat kali ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita
untuk sama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kita menuju ke masjid yang mulia ini menjadi wasilah Allah hapus setiap dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan salat Jumat yang kita tunaikan kali ini Allah angkat derajat kehidupan kita. Allah muliakan siapapun di antara kita. Jika ada di antara kita yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik atas setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian, agar kita untuk terus-menerus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah? Ternyata yang paling mulia bukan orang yang paling kaya hartanya. Yang paling mulia bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia bukan orang yang terkenal namanya, tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa dalam kehidupannya. Semoga setelah sholat Jumat kali ini kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kelak saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa bekal ketakwaan kita sebagai bekal terbaik saat kita berjumpa kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti ingin hidupnya selamat. Dan ketika dia selamat, dia selamatnya bukan hanya di dunia, tapi juga selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat mulia Abdullah bin Salam, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau katakan, ada 4 sikap atau ada 4 amalan yang akan membuat kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Atau ada 4 amalan yang jika kita lakukan dengan izin Allah tentunya akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Apa di antara 4 sikap itu? Yang pertama kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, kedamaian kepada siapapun. Saudara, jadilah orang yang senantiasa menghadirkan keselamatan kepada siapapun. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Iya, karena kehadirannya memberikan sumber keselamatan kepada siapapun. Ketika dia menatap setiap orang, dia menatap dengan penuh rahmat kasih sayang. Ketika dia bergaul dalam kehidupan, maka dia pastikan dirinya menjadi sumber keselamatan buat orang lain. Ketika dia bicara, bicaranya sangat hati-hati. Kenapa? Karena takut dari bicaranya akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika dia bersikap,
sikapnya pun sangat hati-hati. Kenapa? Karena khawatir dari sikapnya itu akan menyinggung perasaan orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ada satu golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah dia. Ketika hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala bacaan Qur'annya. Tapi di saat yang bersamaan, ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Kezalimannya. Tentang apa? Kesalahannya. Tentang apa? Dia pernah bermuamalah, tapi kemudian dia menipu orang lain. Dia pernah bermasyarakat, tapi menyinggung perasaan orang lain. Sampai apa yang terjadi? Orang ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terima pahala sholatnya, terima pahala puasanya, terima pahala bacaan Qur'annya. Ya, tapi berikan kepada saya." Kenapa? Karena semasa hidup dia pernah menyakiti hati saya, ya Allah. Semasa hidup dia pernah menyinggung perasaan saya, ya Allah. Sampai apa yang terjadi? Semua baikan pahalanya diberikan kepada orang yang dizoliminya. Kalau habis pahala, apa yang terjadi? Maka dosa-dosa orang yang dizoliminya tadi dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Pentingnya absus salam. Pentingnya kita absus salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian kepada siapapun. Saat kita bertetangga, jadilah tetangga yang menyelamatkan tetangganya. Saat kita berteman, saat kita bersahabat, jadilah sahabat, jadilah teman yang menyelamatkan temannya. Saat kita di perusahaan menjadi atasan, jadilah atasan yang menyelamatkan anak buahnya. Atau saat kita berada di bawah menjadi seorang karyawan, jadilah seorang karyawan yang menyelamatkan atasannya. Saling menyelamatkan di antara keduanya. Itulah sosok muslim yang baik. Seorang muslim yang baik, keberadaannya memberikan sumber keselamatan kepada siapapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, jika kita ingin masuk surga dengan selamat, wa'at imut to'am, dan berilah makan. Saudara, pribadi yang gemar berbagi, pribadi yang gemar memberi, maka dia akan dimuliakan dalam hidupnya. Ternyata sedekah itu meringankan sakaratul maut. Ternyata sedekah itu melapangkan alam kubur. Ternyata sedekah itu menerangi cahaya kubur. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, berapa banyak orang yang telah wafat minta dihidupkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Fa asaddaqo wa akum minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku walaupun sebentar saja. Apa permintaannya? Aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Maka orang yang ahli sedekah memberi makan kepada orang. Wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka ada filosofi hidup yang sangat bagus. Apa? Terima kasih. Apa maknanya? Ternyata seberapa banyak yang ingin kita terima itu tergantung apa yang kita kasih. Ingin ditambah apa yang kita terima, tambah yang kita kasih. Ingin ditambah apa yang kita dapatkan, tambah yang kita kasih. Dan apa kata Nabi? Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang
harta yang kita sedekahkan. Justru semakin kita bersedekah, semakin Allah tambahkan, dan tambahkan. Kenapa? Ya, karena keutamaan sedekah yang dihadirkan dalam kehidupan. Maka kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, bersedekahlah dengan memberi makan kepada orang. Bahkan kalau kita kutip dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa orang yang merusakan agama itu? Allah menjawab, orang yang merusakan agama itu adalah orang-orang yang gak pernah peduli kepada anak-anak yatim. Orang yang merusakan agama itu adalah orang yang gak pernah memberi kepada fakir dan miskin. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada fakir miskin di antara kita, jika ada fakir miskin di sekeliling kita, bantu mereka. Kenapa? Ya, karena ketika kita memberi mereka, kita membantu mereka, yakinlah Allah akan muliakan kehidupan kita. Maka jika kita ingin masuk surga dengan selamat, wa at'imut ta'am, berilah makan, bersedekahlah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Nabi, jika kita ingin masuk surga dengan selamat, wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Saudara, jangan banyak menghabiskan waktu kita dengan bermusuhan. Jangan banyak menghabiskan waktu kita dengan bertengkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kabar gembira kepada kita yang punya kasih sayang, yang masih punya kasih sayang dalam hati kita. Apa kata Nabi? Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, cintailah yang ada di bumi, maka yakinlah yang di langit pun akan mencintaimu. Maka kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan pernah benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kenapa? Ya, kalau tidak ada kebencian dalam hati kita kepada orangnya, maka akan ada doa-doa yang kita panjatkan untuk dirinya. Maka kalau kita senantiasa menyambungkan tali silaturahmi, bahkan kemudian dia menebar kasih sayang, bahkan ketika disakiti pun dia berani memaafkan, mau memaafkan, bisa memaafkan. Tolong catat ini, siapa orang yang ingin dibangunkan istana di surga, maka lakukan 3 hal ini. Yang pertama, falyafu amman zolamak, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, wal yu'ti man haramak, dan memberilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'ak, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan silaturahmi denganmu. Maka mohon maaf hadirin, jika siang ini di antara kita yang hadir di tempat yang mulia ini ada yang sedang bermusuhan, ada yang sedang bertikai, sepulang dari tempat yang mulia ini, ayo belajar mendamaikan semua itu. Kenapa? Karena sungguh orang yang menghabiskan usianya, waktunya dengan permusuhan, maka dia akan jauh dari rahmat Allah, dia akan jauh dari kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada orang yang senantiasa berbuat baik. Maka jika kita ingin masuk surga dengan selamat, wasilul arham, sambungkan tali silaturahmi. Dan yang keempat kata Nabi, jika kita ingin masuk surga dengan selamat, wasallu bil laili wan nasu niyamun, salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya engkau masuk surga dengan selamat. Saudara,
Jika ada di antara kita yang sedang susah, sholat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang sulit, sholat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita, ayo sholat tahajud. Kenapa? Ya, karena sholat tahajud itu sholat yang akan menghantarkan kemuliaan kepada siapapun. Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bangunlah, dirikan sholat tahajud, nafilatan lak, niscaya itu akan Allah tambahkan untuk dirimu. Apa? Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat orang yang ahli tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, di sepertiga malam Allah turun ke muka bumi. Kemudian Allah mengunjungi hamba-hambanya. Lalu Allah melihat mana hambanya yang ahli tahajud. Jika mereka banyak dosa, mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Jika mereka sedang kesulitan, mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan di balik kesulitanku, maka Allah mudahkan kesulitannya. Jika kita punya harapan, jika kita punya keinginan, punya cita-cita, ayo salat tahajudlah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan dari segala kesulitan yang sedang kita hadapi di dunia ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan dan dapat kita aplikasikan dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini dan di tempat yang agung ini, mari sama-sama kita bermunajat. Mari sama-sama kita berdoa dengan penuh keikhlasan. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini senantiasa berada di jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga niat hajat kita senantiasa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا لا تعذبنا عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة